Saksi yang mulia. Jadi tadi saksi menyatakan tidak ada BPOM-nya ya, tidak ada izin dari BPOM ya. Yang mulia, mohon izin kami menanyakan video di mana saksi di video menyatakan bahwa DNA Salmon ini ada izin BPOM-nya. Hanya sebentar yang mulia. Jadi ini membuktikan saksi sendiri yang bilang ini ada BPOM-nya. Ya betul itu. Kami tayangkan yang mulia, mohon izin dengan sangat. DNA Salmon itu. Kita lihat di barang bukti ini. Kami punya videonya yang mulia. Berkenan kami tayangkan yang mulia. Sudah dia mengatakan yang benar. Ini yang benar. Yang benar maksudnya yang tidak ada BPOM-nya itu tidak ada BPOM-nya. yang ini. Iya. Ada videonya ini, ada BPOM-nya yang mulia. Video seperti ini. Video. Iya, dia mengatakan bahwa inilah yang benar yang memang tidak ada yang makanya itu tidak benar. Iya, yang video tidak benar. Dan di video itu kan bikin spontanitas. Tapi dia menunjukkan posisi ada BPOM-nya. Kami bisa menunjukkan di sini ada posisi BPOM yang Di mana coba ditunjukkan di sini? Makanya boleh kami tayangkan yang mulia. Tunjukkan di sini ada. Ini dia yang mulia. Ada di sini. Mana? Di sini yang mulia. Jadi ada BPOM-nya, keterangan saksi ini berubah yang mulia. Ini Pak. Ini ada kami ada videonya. Ini ada BPOM-nya. Sekarang dibilang mendiskreditkan klien kami tidak ada BPOM-nya. Ini kerugian yang luar biasa. Hampir semua ada videonya yang mulia. Itu kami tayangkan. Yang mana yang benar? Menurut saya yang ini Pak. Ini kan ada Nanti ada BPOM-nya. Jadi artinya yang benar dua-duanya. Ya. apa yang dua-duanya maksudnya yang mulia? Yang video dengan yang sini. Dia saya jadi yang mulia. Jadi yang mana mau kami percaya yang mulia? Berarti itu kok nggak perlu Dan pakai. makanya kami tunjukkan videonya yang mulia. Kami tunjukkan videonya. Saya mau ngomong di persidangan nanti. Saya sendiri kamu akan rame. Ini kan BPOM, oke lah sampai BPOM di sini. Di sini ada nggak bukti? Ada nggak expirednya? Saudari sudah tahu, saudari menunjukkan di video ini ada BPOM-nya. Sekarang saudari di sini bilang tidak ada BPOM-nya. Bapak kan maksa saya orangnya. Saya tidak maksa, saya bilang Kalau sudah. korupsi ini tidak ada yang maksa ya. Saya masih penasaran yang mulia untuk menunjukkan videonya. Jangan-jangan orang lain tak boleh. Videonya saudara katakan bahwa kotak ini ada di BPOM-nya. Kemudian tadi di persidangan saya katakan tidak ada. Dan kemudian setelah diperlihatkan ini ternyata memang ada. Saya izin ya menjawab. Jadi yang saya maksud BPOM segala macam itu pada boxnya Pak. Pada boxnya ini. Iya. Kan emang nggak ada di boxnya, bahkan tidak disegel. Kami lihatkan videonya yang mulia. Dia tahu persis ini ada posisinya BPOM-nya di sini. Iya di situ kan dibungkus. Tadi kan Anda bilang tidak ada. Tapi kan yang saya maksudkan yang di yang. Ya kan harusnya Anda bilang ada di sini. Sebentar, sabar. Ya kan? Ya kan? Kami hanya fakta aja kami yang mulia. Kami tidak membuat apa lagi fakta yang kami tayangkan. Berkenan? Ini fakta juga sudah ada di Siap. videonya. Siap. Berkenan? Yang di video juga yang dibungkus apa? Yang saya bilang ada, Ya. bukan di tempat lain. Oke. Terima kasih Ya. Terima kasih yang mulia. Di share mini ya. Oh, jadi tutupnya
itu ada tapi terpisah, tapi emang nggak bisa masuk sana. Kita coba ya, apakah dia muat tutupnya. Kalau tutup lalu di masuknya ke dalam dusnya. Ya, tuh emang gak muat guys, emang gak muat. Jadi parasitnya tuh salah bikin ukuran di sistemnya ini loh. Dan tadi buat fittingnya Doktif, ini ada nomor Beckham kecil, tapi dia nggak ada si expired date sama. Oke, yang mulia, jadi pernyataan itu satu. Kami ingin balik sedikit yang mulia. Ini masalah tutup. Sedikit balik di tempat yang sama. Oke. Tadi terpisah, tapi emang nggak bisa masuk sana. Siap, terima kasih. Jadi ada tutupnya yang mulia. Dan rekan, mohon maaf dimatikan. Jadi ada tutupnya yang mulia. Sebagaimana saksi sampaikan, ini berbeda dengan barang bukti yang disita dari Doktif yang tidak ada tutupnya yang mulia. Kalau beliau kan menyatakan bahwa belinya di sini, terus ada tutupnya. Nah, yang tadi Doktif bilang sudah dibuka, dikletek, terus juga tidak ada tutupnya. Jadi kami meragukan bukti-bukti yang disampaikan yang mulia. Terima kasih. Iya. Tiffany Damayanti Krisdayanti. Tiffany Kenanga bukan. Makanya datang jam 10. Iya. Ya udah ya. Gimana tadi Mbak? Tiffany Jadi seperti apa? saksi dan banyak yang ditentang Korban ya? kesaksiannya. Capek sih, jujur capek banget. Pertanyaan itu aja diulang, ini capek banget sih. Tungguin juga lama ya. Tapi Mbak memang pemakai aktif dari produknya DNL sendiri ya. Aktif sih, sebenarnya semenjak dari DNA Salmon sama si WT itu juga aku sih pakai skincare yang meto yang skincare muka itu, yang basic skincare, yang toner, krim gitu aku sih pakai. Masih aku kasih juga ke mama aku karena aku beli banyak juga sih waktu itu. Berapa lama tenggat waktu ya pemakaiannya tuh Mbak? Kira-kira? Sampai sisa 2 box terakhir aku stop. Karena aku merasa nggak ada perubahan, nggak jadi cerah, nggak jadi apa fleknya hilang, biasa aja. Berapa lama Mbak? Berapa lama pemakaian? Berapa bulan Tidak ada hasilnya perubahan. Dari Februari itu sampai pas viral kasus aku masih pakai kan. Mungkin sampai November Desember lah kalau bisa dibilang. Oke Mbak, Bisa aku pakai. efek negatif yang paling terasa di diri Mbak itu apa setelah Kalau yang untuk dia sama seperti tadi aku bilang sih, dia perih gitu, terus panggilnya korengan. Kalau yang WT ya muntah. Tapi kan tadi sempat bilang dia menyangkal kalau tidak ada berdarah-darah, tidak ada efeknya apa segala macam. Itu gimana Pak? Kalau yang udah berdarah-darah tuh kayak darah yang seperti DNA salmon di klinik. Yang aku maksud tuh ya aku nggak tahu ya itu, aku nggak bilang itu darah apa enggak, tapi pokoknya pas dioles aku lap kayak gini pakai kapas tuh perih. Paginya itu bukan beto, kayak koreng kecil-kecil di muka, di bagian tipis. Mbak, tadi ada pernyataan dari Mbak juga yang disangkal bahwa itu tidak pernah diutarakan sama terdakwa, tapi Mbak bersikuat bahwa Mbak ada bukti videonya, pernyataan beliau yang sampai pada akhirnya Mbak percaya dan berani untuk memakai dalam kondisi hamil waktu itu ya. Jadi gini, tadi kan dia kan bilangnya dia nggak pernah menyatakan bahwa suplemen atau vitamin itu tidak ada efek sampingnya sama sekali, ya kan? Tapi ini aku ada videonya yang dia lagi promosiin si barang tersebut. Boleh keputar ya? Boleh. Ini kamera Mbak. Lain semuanya sudah bukti, kalian masih bertanya seperti itu. Bayangin, ini produk harganya mahal banget. Gedein. Satu kotak harganya 1,5 juta. Jadi Phytomito ini untuk putih kulit, mencerahkan kulit semua tubuh, dan juga bantu ngilangin flek hitam dan bekas jerawat dari dalam. Juga bantu mencerahkan dari daerah empatan juga nih. Soalnya kalau gelap kan rasanya kayak nggak nyaman banget dari kulit nilai kalian. Nah, ini dari tomat putih yang 7 kali glutatiannya lebih kuat daripada tomat merah. Jadi ini dari bahan alami nih. Jadi aman banget dipakai jangka panjang. 1 bulan nih sudah mulai kelihatan hasil, apalagi dipakai 2 bulan dan sampai 6 bulan tuh hasilnya sudah maksimal banget. Walaupun setiap individu pasti kasih hasilnya beda-beda ya, bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tapi pasti kasih hasil. Kalian mikir dong, harganya 1,2 juta. Ini kan semua itu nih termahal di Indonesia, tapi orang rela rebutan, orang rela ganti, orang rela pre-order sampai berbulan-bulan. Kenapa? Karena ada hasil tanpa efek samping. Sudah banyak banget testimoni ya, saya ulangi lagi ya. Bulan, kenapa? Karena ada hasil tanpa efek samping. Sudah banyak banget testimoninya. Tanpa efek samping. Oke, berarti kalau boleh disimpulkan bahwa Mbak mengalami kerugian materi dan non materi ya berarti ya. Udah cukup. Kalau yang terhitung di akun official aku yang aku bisa track sekarang sekitar 6 jutaan. Kamera Mbak. Sekitar 6
jutaan. 6 jutaan ya. Dalam berapa bulan tuh Mbak? Kayak ada 6 Pembeliannya satu kali beli itu. Oh, satu kali beli. Iya, setiap kali dia live. Karena kalau dia live itu emang harganya jadi lebih murah. Oke, cukup. Makasih ya Mbak. Apa keinginan dari Mbak? Ya harapannya sebagai salah satu korban kan ya. Sebenarnya dari awal ada kasus ini, sebelum aku ikut campur ke masalah ini juga, ketemu dokter segala macem, yang aku harapin pertama kali itu permintaan maaf aja sih dari dokter Richard. Aku nggak ada minta apa-apa lagi, karena kan waktu itu pengen refund, dibalasnya template bahasa admin nggak bisa refund karena udah lama nggak ada video unboxing gitu. Jadi menurut aku karena video itu udah terbukti emang barangnya begini gitu. Jadi aku mikirnya waktu itu cuman ya dokter Richard akuin aja salah dan minta maaf. Itu doang sih awalnya ya. Cuman kan setelah itu kan nggak ada. Dia nyangkal malah waktu itu sempet keyakinan saya gitu ya. Kayak malah menantang, cari dah gini gitu. Buktiin aja kalau emang kayak gini. Kak, yang soal dapat ancaman itu gimana Kak? Dari akun random kah atau dari mana? Nah, salahnya dia nggak pakai akun random, dia pakai akun pribadi. Aku lupa namanya siapa, tapi di TikTok aku ada. Jadi waktu itu dia cuma bilangnya gini, intinya semua brand itu pakai stiker kok, bukan cuma WT atau dengan Salmon yang pakai stiker ditempel. Di samping ngirimin aku video, kalau nggak salah Sebamed ya, merek Sebamed, dibuka gitu stikernya sama dia. Dengan konteks barang mahal juga pakai stiker gitu. Padahal kan nggak ke situ kan arah stikernya yang ada di Dokter Richard ini kan. Jadinya aku debatin, karena aku udah capek, aku upload ke sosmed. Akhirnya dia diserang lah sama netizen itu. Akhirnya di sini dia tutup akun sih. Akun centang biru kan? Enggak, tapi dia akun asli. legit pribadi, ada foto anaknya, ada foto suaminya, ada keluarganya gitu. Dia sempat suruh aku untuk take down karena takut nyerang ke suami dan anaknya. Oke, ini kan ada 2 saksi lagi yang akan bersaksi. Mbak berharap seperti apa ini akan memberatkan apa akan meringankan dari si terlapor? Kalau harapan saya secara pribadi yang sebenarnya terjadi ya terjawab, yang nggak terjadi ya udah jangan sampai dibikin terjadi, udah itu aja. Oke. Terima kasih Kakak.